mobil balap Westfield? Belum, mobil keren ini untuk balapan loh. Ada balapan khususnya di Inggris sana. Lucunya, mobil ini bisa kita lipat, bongkar, dan rakit sendiri di rumah. Wih, keren kan? Wush, wush, wush. Sudah siap untuk balapan? Kenalin nih, Westfield Sport Car, mobil balap asli buatan Inggris. Mobil balap yang satu ini memang lain dari mobil balap biasanya loh. Gak percaya? Nah, mumpung Unyil masih di Inggris, kita mampir ke pabriknya sama-sama yuk. Tepatnya di Dudley Road, Kings Winford, Inggris. Ini dia anak Unyil, kita sudah sampai di pabriknya. Tuh. Coba itu aja. Welcome to Westfield Sports Car. Unyil ngerti nggak artinya? Ya ampun, Pak Raden. Gitu doang mah, Unyil juga ngerti, Pak. Itu artinya selamat datang. Ah, Pak Raden, gak ada yang susah dikit apa? Saya kira nggak tahu. Ya udah Pak, buruan, ajak Unyil ke dalam pabrik aja deh. Sudah nggak sabar mau lihat mobil balapnya nih. Ini dia bahan utama untuk membuat mobil balapnya, yaitu besi. Di sini terdapat berbagai bentuk dan ukuran besi untuk membuat chassis atau rangka mobil. Lihat tuh, ada yang bulat, kotak, panjang, juga pendek. Nah, potong besi untuk rangkanya. Supaya prosesnya cepat dan tepat, gunakan alat potong khusus ini ya, yang telah dialiri air untuk menghilangkan debu yang berasal dari proses pemotongan besi. Setelah selesai, ukur besi secara manual. Sesuaikan kebutuhan ya. Kalau ukurannya masih belum pas, potong lagi deh. Nah, seperti ini hasilnya. Oh ya, untuk membuat rangka mobil diperlukan sampai ratusan bentuk dan ukuran besi yang berbeda-beda loh. Kalau bukan ahlinya, pasti bingung deh. Oke, proses selanjutnya adalah pengelasan. Proses yang satu ini juga dilakukan dengan manual. Kerennya lagi, untuk membuat satu rangka mobil dari awal sampai akhir hanya perlu satu orang pengelas saja. Hebat! Maka jangan heran deh jika salah satu posisi terpenting dalam pembuatan mobil ini ada pada tukang lasnya. Wah, salah las sedikit saja bisa fatal tuh hasilnya. Menarik juga nih kalau Unyil bisa pintar mengelas besi. Mobil apa aja pasti bisa Unyil buat. Besi yang mana ya yang mau Unyil las? Aduh, kaki Unyil, sakit banget nih, aduh. Tada, seperti ini rangka yang sudah jadi. Cek dulu hasil lasnya ya. Selain itu, ada beberapa lubang yang harus dibentuk sebagai tempat untuk baut. Sip deh. Pada musim semi tahun 82, seorang insinyur bernama Chris Smith memutuskan untuk merancang dan membangun sebuah replika dari salah satu mobil favorit balapnya, Lotus 11 Le Mans. Karena kecantikan dan ketepatan mobil yang diproduksi di garasi rumahnya, Chris akhirnya kebanjiran permintaan untuk membuat mobil yang serupa. Nah, berawal dari garasi itulah si mobil balap Westfield mendunia. Masih dibuat secara manual dan dirakit dengan tangan, tanpa bantuan teknologi robot loh. Mantap! Siapkan dulu tangki bensin, mesin, dan bagian-bagian lainnya. Kebetulan ada mobil yang sedang dirakit nih. Sudah terpasang ban standar dengan diameter 15 inci, lalu shock breaker, dan kabel-kabel penghubung mesin yang satu dengan yang lainnya. Sekarang mekaniknya sedang memasang sabuk pengaman. Dan pasang mesin deh. Mesin yang digunakan mobil balap ini memiliki kekuatan 150 tenaga kuda dan mampu mencapai kecepatan 100 km per jam dalam waktu hanya 4 detik saja. Sip, sekarang giliran casing bodi mobilnya nih. Proses pemasangannya cukup dilakukan 3 orang saja.
Totalnya perlu waktu 120 jam untuk memproduksi satu buah unit mobil. Wih, keren! Lihat di bagian dalam mobilnya. Wah, keren ya. Terlihat bergaya klasik dan sangat simpel alias sederhana. Tidak kelihatan tombol-tombol digital atau peralatan dengan teknologi canggih ala mobil Eropa. Keistimewaan mobil balap ini yang lain adalah konsumen bisa datang langsung ke pabrik dan memesan warna serta jenis mobil yang diinginkan. Ada 10 warna cantik yang bisa kita pilih loh, seperti merah, jingga, biru, hijau, dan masih banyak lagi. Dipilih. Oh iya, uniknya mobil balap pabrikan Inggris ini mengusung konsep kit car. Artinya pabrik yang memproduksi, konsumen yang merakit mobilnya sendiri. Westfield diakui sebagai pemimpin pasar mobil kit yang memberikan pengetahuan khusus kepada pelanggan untuk terlibat langsung membangun mobil balap mereka sendiri. Wah, keren banget! Ini sudah terjual lebih dari 12.000 unit mobil di seluruh dunia sejak tahun 83. Dan setiap tahunnya, pabrik ini memproduksi lebih dari 400 mobil untuk penggemarnya di seluruh dunia. Wah, lihat! Paket mobil balapnya sudah siap dikirim ke Bahrain tuh. Wah, jauh juga ya. Ada mesin, spare, bagian bodi, dan bagian-bagian lainnya yang sudah terbungkus rapi. Ayo, siapa yang mau? Mobil balap ini terdiri dari 2 jenis, yaitu edisi klasik dengan harga 16.169 pound sterling for home build, alias merakit sendiri di rumah, alias 310 juta rupiah. Wow! Dan 19.780 pound sterling untuk mobil yang sudah siap pakai, alias berkisar 380 juta rupiah. Ayo, dibeli. Wih, asik juga nih kalau Unyil punya mobil seperti ini. Dikasih yang belum dirakitnya juga nggak apa-apa deh. Unyil rela. Hati-hati, jangan sembarangan ya main-main sama mobilnya tuh. Tuh. Nanti ya kalau lecet gimana? Pak Raden, kan cuma sebentar aja Pak. Nggak dipakai beneran kok. Sama saja. Kalau rusak kita nanti harus menggantinya. Ayo, bisa nggak pulang ke Indonesia kita? Pak Raden nih, nggak asik kejar bersama. Bicycle. Ihuy, kali ini Unya mau jalan-jalan sambil bersepeda di Inggris nih. Ayo, siapa yang mau ikut? Nah, sepeda lipat ini nih yang lagi ngetren banget di Inggris, terutama di kota London. Bahkan saking ngetrennya, diadakan juga kejuaraan dunia lomba bersepeda cepat dengan sepeda lipat yang diikuti oleh peserta dari berbagai negara di dunia. Uniknya, para peserta ini mengenakan kostum bergaya retro loh. Bagian atas mengenakan setelan jas, tapi bawahnya celana pendek. Unik ya. I want to ride my bicycle. Wow, cukup 9 detik saja tuh untuk melipat sepedanya. Cepat juga ya. Melipat sepeda ini juga menjadi salah satu yang dilombakan pada setiap kejuaraan yang telah berlangsung selama 6 tahun itu. Oh iya, ngomong-ngomong soal sepeda lipat, pas banget nih. Unya mau ajak teman-teman melihat proses pembuatan sepeda lipat Brompton yang sangat terkenal itu. Pabrik yang terletak di sebelah barat kota London ini memproduksi sepeda lipat dengan pembagian 3 proses besar, yaitu mematri, merakit, dan proses teknik. Tapi sebelum mematri, siapkan dulu besi yang akan dijadikan rangka sepeda ya. Pengujian kualitas dan ketebalan besi dilakukan dengan mesin khusus. Jika lolos uji, maka bisa dilakukan proses selanjutnya, yaitu pembentukan. Pada proses ini besi-besi akan dibentuk sesuai dengan kebutuhan. Ada yang dipotong sebagian, ada juga yang dibentuk dengan mesin hydraulic press agar melengkung. Baru deh, setelah itu masuk proses mematri. Nah, ada yang lagi mematri bagian mainframe tuh, alias rangka utama.
Bahan sambungannya menggunakan perunggu silikon. Dibandingkan dengan proses las, mematri lebih sedikit menggunakan panas api yang akan mengurangi resiko pembengkokan pada besi. Dengan begitu, bentuk rangka akan tetap akurat, kuat, dan tidak mudah patah. Perbandingannya, jika dilas harus menggunakan panas dengan suhu 1400 derajat Celcius, sementara mematri cukup 840 derajat Celcius saja. Hampir Unyil lupa. Di sini ada juga mesin patri otomatis yang dibuat sendiri oleh pabrik, yang khusus untuk mematri bagian rangka utama saja. Untuk sekali proses patri, hanya memakan waktu 10 menit saja. Setelah itu didinginkan dengan aliran air yang keluar secara otomatis juga. Yang satu ini sedang mematri bagian rear frame atau rangka belakang untuk roda. Perlu kalian tahu nih, peran pematri rangka cukup penting loh dalam proses produksi sepeda. Selain karena alasan kualitas, juga karena pendidikan sebagai pematri yang ahli sangat mahal harganya. Mereka harus mengikuti pelatihan selama 3 tahun dengan biaya 25.000 pound sterling setiap orangnya, atau setara 490 juta rupiah. Wah, mahal sekali ya. Oke, sip. Selesai dipatri, besi-besi ini kemudian akan dibersihkan dalam mesin pencucian yang berisi butiran keramik dan juga air selama 1 jam. Tada! Bagian hitam bekas patri langsung hilang. Ini dia sebagian rangka utama dan rangka belakang yang sudah jadi. Selanjutnya adalah proses pengecatan rangka. Sayangnya proses ini dilakukan oleh pihak lain. Tapi untuk pengecekan kualitas tetap dilakukan di sini. Dengan alat sensor khusus, kualitas pewarnaan akan diketahui apakah sudah sesuai standar atau belum. Jika tidak sesuai, maka akan dipisahkan dan tidak masuk dalam rak-rak bagian sepeda yang akan dirakit. Wah, lihat, warna rangkanya cantik-cantik ya. Ada warna Tempest Blue, Cherry Blossom, dan Lime Green. Ini adalah 3 dari 6 warna baru yang akan diluncurkan pada 2015 nanti. Tanpa yang satu ini, sepeda mana yang bisa dipakai? Apalagi kalau bukan ban. Wah, cepat juga ya memasang jari-jari velgnya. Pasang juga ban dalam, lalu ban bagian luar. Isi angin, lalu uji perputaran bannya. Semua oke. Simpan deh dalam rak lolos uji. Sekarang kita masuk proses perakitan nih. Kita rakit handlebar dulu yuk, alias stang sepeda. Target proses perakitan stang ini adalah 13 buah setiap jamnya. Ayo, kita mulai. Bagian atas atau yang biasa dijadikan pegangan dirakit pada tangkai stang, lalu berspon pada bagian pegangan tangan. Lalu kita rakit bagian mudboard yang terdiri dari papan penutup ban dan rem bagian belakang. Proses ini adalah perakitan bottom bracket yang berfungsi sebagai tempat pemasangan as pedal. Di sisi lainnya akan dirakit rangka bagian depan sepeda. Sip, perakitan rangka utama sepedanya sudah jadi nih. Tinggal ditambah beberapa bagian yang akan mendukung fungsi sepeda secara utuh. Waduh, lah kalau Pak Raden pakai sepeda seperti ini, si Ogah pasti ngiri. Pak Raden, hampir saja tadi Unyil mau dibungkus sama sepeda. Waduh, bahaya tuh Pak. Bisa-bisa nanti nggak pulang ke Indonesia lagi. Ini nak Unyil kok yang ngomong ya. Sudah, tidak usah ribut. Lebih baik ya kita ke toko sepedanya saja. Saya mau beli satu buat jalan-jalan di London. Wah, bener nih Pak Raden.
Nanti Unyil pinjam ya kalau gitu. Di stasiun mainframe sudah berdiri beberapa perakit yang piawai memasang kelengkapan sepeda. Seperti memasang bagian head dan fork, lalu rangka utama dan rangka belakang. Disusul dengan mudboard pada rangka belakang dan lampu. Oh iya, di setiap bagian sepeda yang dapat dilipat, terdapat pengunci yang berfungsi menguatkan bentuk sepeda saat tidak sedang dilipat. Setelah ban terpasang, barulah kabel penghubung ke bagian rem dipasang. Tidak lupa setelahnya dicek apakah sudah berfungsi atau tidak. Pemasangan gear frame atau rangka gigi selanjutnya menyusul. Di saat yang sama, tungkai sadel dipasang dan dikencangkan. Barulah rantai sepeda. Nah, kali ini adalah gigi sepeda yang terpasang. Sepeda lipat buatan Inggris ini memiliki sampai 6 tingkatan gigi. Pengecekan juga dilakukan saat kabel sudah terhubung antara kontrol yang terpasang di handlebar dan pada rangka gigi di ban bagian belakang. Terakhir, pasang tempat duduk dan landasan kaki alias saddle untuk menggoes sepeda. Asik! Sebelum dibungkus dan dikirim ke berbagai negara, setiap fungsi sepeda, ketahanan, dan kondisi ban akan dicek satu persatu. Nah, kelebihan dari penggunaan roda kecil pada sepeda lipat, salah satunya adalah minimnya tekanan udara pada ban. Karena pada ban kecil, tidak terdapat banyak bagian yang saling berhadapan. Dan juga minim efek putaran roda. Namun, penggunaan roda kecil juga memiliki kelemahan. Di antaranya, saat ban mengalami benturan, maka daya kecepatan ban akan berkurang. Maka dari itu, pemilihan bahan yang berkualitas harus diperhatikan. Aduh, Nak Unyil, sebaiknya kita sewa sepeda saja ya. Pak Raden capek nih. Iya Pak Raden, daripada nanti encoknya kambuh, kan repot Ya Pak. sudah, ya sudah. Ini Pak Raden, ada uang receh. Ayo kita sewa sekarang. Loh. Ini bagaimana tuh caranya? Masa uang receh Pak Raden tidak bisa? Pak Raden, bayar sewanya memang nggak bisa pakai uang tunai. Tapi harus pakai kartu kredit atau debit gitu tuh Pak. Pak Raden punya nggak? Apa itu ya? Yang penting kan kita bayar sewanya. Masa uang kok ditolak loh? Oh, Pak Raden, udah kasih tahu malah marah-marah. Awas aja kalau encoknya kumat di jalan.